Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eila, saya dari Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Tadi mengutip sedikit dari Gus Baha bahwa sudut pandang itu penting. Terus saya sedikit ada pertanyaan, bagaimana sih sudut pandang Nabi Muhammad terhadap perempuan yang tidak menutup aurat sesuai dengan syariat Islam? Karena banyak laki-laki menyalahkan perempuan karena tidak memakai pakaian sesuai syariat Islam. Ketika melihat itu, mereka timbul syahwat. Kenapa tidak dibalik saja? Kenapa tidak mereka yang menjaga pandangan ketika ada perempuan yang tidak memakai pakaian sesuai syariat Islam? Nabi itu memang unik. Kalau perempuan membuka aurat, itu yang disalahkan sebetulnya tidak hanya perempuannya. Lelaki yang terprovokasi birahi yang haram, perempuannya juga haram. Tapi di situ seninya beragama. Jadi ada Umar itu, sahabat Umar pernah ditanya, kalau Anda ditakdir tidak punya syahwat, sama punya syahwat suka mana? Ya suka punya syahwat tapi tidak maksiat. Kenapa? Kalau saya tidak punya syahwat, misalnya Allah tidak akan bilang gini, ini loh Umar, tidak pernah zina sama batu, sama pohon, sama jembatan. Artinya itu nggak prestasi. Tidak zina sama sesuatu yang nggak disyahwati itu tidak prestasi. Ya normal namanya tidak zina sama pohon, sama jembatan, sama gunung. Yang hebat kan kita tidak zina sama orang yang mungkin kita senang. Jadi berkahnya sahabat itu, papa ini berkah yang ngempet itu jadi wali lah, kira-kira gitu. Jadi memang seninya Allah itu liyabluwakum ya di situ ini. Jadi diuji itu karena kita punya sahabat, punya apa, tapi nggak melakukan. Kayak gini, Anda tidak suka uang, nggak prestasi, tidak korupsi. Itu yang prestasi suka tapi tetap tidak korupsi. Anda wataknya itu nggak lelaki banget, mungkin agak lelaki. Ketika tersinggung sama orang nggak tersinggung. Itu dulu kata Imam Syafi'i itu khimar. Orang nggak bisa tersinggung itu khimar, maksudnya nggak punya kepekaan. Tapi kita harus tersinggung karena kita dihujat harus tersinggung. Tapi karena kita Islami tidak kita wujudkan dalam perilaku misalnya mukul atau nabok atau membunuh. Jadi ketika Allah ngendikan zina linnas subuh syahwat minan nisa itu, Allah ingin mengapresiasi betapa hebatnya manusia soleh. Mereka punya syahwat, punya keinginan, tapi semua itu ditinggalkan karena saya. Makanya terakhir ijazah saya ini ada 7 orang yang spesial yang nanti dinaungi Allah yaumala dzilla illa dzilluh. Yang pertama itu Imam Adil, semacam-macam. Yang ketujuh ini nggak boleh diuji cobakan ini. Yang ketujuh ini haram diuji cobakan. Lelaki yang diajak perempuan cantik terus dia menolak hanya karena bilang ini akhafu, saya takut Allah. Nggak usah diuji karena ini rawan nggak lulus. Tapi itu didiskusikan sama Nabi itu betapa hebatnya orang apa? Soleh. Biar yang diuji itu hanya Nabi Yusuf. Kalau Anda kayaknya nggak lulus. Zulaikha itu cantik, setengah baya menarik. Ngajak Nabi Yusuf pas tuannya di kantor. Karena tuannya ini pegawai negeri. Ajis. Nah, tapi yang diajak itu Zulaikha, bukan dosen UI. Jadi artinya gini, berkahnya kita punya sahabat, suka uang, suka harta tahta wanita. Berkahnya itu malah kita menjadi orang hebat. Kok bisa Pak Rektor nggak korupsi padahal punya kesempatan tuh? Kok bisa nggak mencabang kemana-mana karena dewa sih kali itu? Nggak karena soleh kali itu nggak. Saya yakin nggak karena soleh itu. Nggak. Untuk husnudon soleh itu butuh dalil. Karena takut Allah. Ya. Takut istri atau takut Allah? Dua-duanya best. Kalau takut Allah dan istri malah syirik. No?